Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, api kabar anak-anak, materi pembelajaran Rani Sinji, Pagun Gegoh jama pembelajaran semangkung nih, yaitu teks Ungu Pandai. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran ini. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa tujuan yang akan dicapai dalam proses pembelajaran pada hari ini adalah siswa dapat menyalin isi berita dalam aksara Lampung. Dalam menulis aksara Lampung, sudah seharusnya sebagai siswa kelas 9, kalian dapat melakukannya dengan lancar dan benar tentunya. Namun yang harus diketahui dalam menulis aksara Lampung, selain harus mengetahui yang pertama adalah induk huruf atau kelabai suat, yang kedua adalah anak huruf atau benah surat. Kalian harus tahu bagaimana dalam menggunakan anak huruf yang benar. Anak huruf itu sendiri ada yang terletak di atas huruf, di bawah huruf, dan di samping huruf. Seperti yang dapat kalian lihat dalam contoh, bahwa anak huruf yang terletak di atas induk huruf ada yang menghasilkan vokal E, I, dan E. Ada juga yang menjadi tanda ganti konsonan N, R, dan NG. Begitu juga yang terletak di bawah huruf. Ada yang mengubah bunyi vokal U, O, dan AU. Sedangkan yang terletak di samping huruf mengubah bunyi vokal I, dan sebagai tanda ganti konsonan H dan tanda mati suatu konsonan. Untuk lebih jelasnya, selain induk huruf dan anak huruf yang kalian pahami, kalian harus juga tahu bagaimana dalam menggunakan anak huruf dengan benar. Dapat kalian lihat pada contoh, ada aksara Lampung yang tidak dapat dituliskan bersamaan dengan nengen atau tanda mati. Misalnya, seperti yang ada dalam contoh yang diberi tanda silang merah, itu maksudnya cara penulisan yang tidak dibenarkan. Mengapa demikian? Karena untuk aksara nga, seperti yang tertulis dalam contoh yang pertama, aksara nga tidak dibenarkan dituliskan bersamaan dengan, karena ada anak huruf yang dapat merubah menjadi konsonan eng. Kemudian huruf na itu pun tidak dibenarkan ditulis bersamaan dengan nengen, karena ada anak huruf yang dapat merubah menjadi konsonan N. Begitu juga dengan huruf ra dan huruf H, karena masing-masing ada anak huruf yang dapat merubah menjadi konsonan yang sesuai dengan induk huruf tersebut. Dapat dilihat lagi pada contoh penulisan aksara Lampung yang benar dan yang salah. Pada contoh kata pertama, di situ tertulis gawang. Gawang dengan menuliskan nga bersamaan dengan nengen itu salah. Bagaimana yang benar? Nah, tertera di bawahnya, gawang. Huruf wa diberi anak huruf yang mengubah bunyi
ang. Nah, contoh yang benar dapat kamu lihat. Kemudian contoh yang kedua, kata sawah. Kurang tepat kalau ditulis bersamaan dengan. Sawah, hanengen. Itu tidak dibenarkan. Yang benar adalah sawah. Wah di situ bersamaan dengan anak huruf yang menghasilkan konsonan H. Nah, jadi itulah penjelasan tentang bagaimana dalam menggunakan anak huruf dengan benar. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ada induk huruf atau aksara lampung yang tidak dibenarkan penulisannya bersamaan dengan nengen jika ada anak huruf yang menghasilkan konsonan tersebut. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat kalian pahami, dan untuk selanjutnya coba kalian kerjakan tugas untuk melatih kalian dapat menulis aksara lampung dengan benar. Silahkan disalin tugasnya, yaitu salinlah judul dan isi berita di bawah ini dalam aksara lampung. Nah, di situ sudah tertera contoh berita. Walaupun di situ hanya kutipan sebagian, tidak berupa berita seutuhnya. Namun dalam hal ini tugas kalian adalah menyalin judul dan isi berita yang ada pada berita tersebut dengan menggunakan aksara lampung. Mudah-mudahan dengan mengerjakan tugas ini akan semakin lancar kalian dalam menulis aksara lampung dan tentunya juga menulis dengan benar. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami. Selamat belajar. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.